Oke, baiklah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, berkah, dan kita lulus hukum kompeten 100%. Mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebentar ya. Kita mulai dari soal yang nomor pertama. Monggo dibaca terlebih dahulu teman-teman karena ini masih ada temannya yang belum dapat linknya ya. Aku mau bantu share dulu. Oke, soal yang pertama. Hasil pengkajian di sebuah desa didapatkan ada 65% masyarakat menderita diabetes mellitus dan 10% menderita hipertensi. Masyarakat mengatakan belum mengetahui terkait penanganan hipertensi dan diabetes mellitus. Perawat akan melakukan edukasi terkait pengobatan hipertensi dan diabetes yang tepat. Apakah evaluasi sumatif pada kasus tersebut? Apakah angka kejadian DM dan hipertensi menurun? Masyarakat rajin minum obat, pola makan masyarakat berubah, pengetahuan masyarakat tentang penanganan DM dan hipertensi meningkat, ataukah yang terakhir terselenggaranya program senam lansia. Pada kasus ini evaluasi sumatif ya, yang dipertanyakan adalah evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjang atau jangka pendek untuk sumatif ya. Evaluasi sumatif. Teman-teman, hati-hati, sumatif ya, bukan formatif, sumatif. Kira-kira apa? Oke, teman-teman harus aktif berpartisipasi untuk menjawab ya. Benar itu biasa ya. Salah nggak apa-apa, benar alhamdulillah ya. Jadi coba-coba aja dulu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalaupun salah nanti kita benarkan teman-teman ya. Jadi jangan minder. Oke, ini udah banyak yang jawab. Aku lihat dulu ya. Oke, jadi pada kasus ini yang dipertanyakan adalah evaluasi sumatif, di mana pada masyarakat ini mengalami diabetes mellitus 65% dan 10% hipertensi. Kemudian evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjangnya adalah apa? Apakah A, angka kejadian DM dan hipertensi menurun? Apakah masyarakat rajin minum obat? Di sini untuk pilihan yang B atau option yang B, masyarakat rajin minum obat itu tidak ada data pada kasus. Sehingga jawaban yang B itu pasti salah. Kemudian yang C ya, yang C ini pola makan masyarakat berubah. Apakah ada di kasus? Tidak, tidak ada. Kemudian yang D, pengetahuan masyarakat tentang penanganan DM dan hipertensi meningkat. Kira-kira itu setelah dilakukan edukasi, apakah itu evaluasinya? Ataukah yang E, terselenggaranya program senam lansia? Untuk yang E juga tidak ada ya di dalam kasus ya. Jadi jawaban yang betul mana? A atau D? Nah, jadi yang ditanyakan ini evaluasi jangka panjang, maka evaluasinya adalah angka kejadian diabetes mellitus dan hipertensinya menurun karena jangka panjang yang ditanya, bukan jangka pendek. Beda lagi kalau ditanya jangka pendek. Kalau jangka pendek beda lagi ya. Kalau jangka panjang itu setelah kamu lakukan berbagai macam intervensi, hasil akhirnya itu apa sih? Nah, kayak gitu. Contoh lagi selain kasus ini. Kita punya pasien yang mengalami nyeri ya. Pasien yang mengalami nyeri skala 9 semisal. Kita lakukan berbagai macam intervensi, ada kolaborasi pemberian analgetik, kemudian kita juga latih tarik nafas dalam, kemudian distraksi segala macam untuk menurunkan nyerinya. Nah, evaluasi jangka panjang dari nyerinya itu apa? Ya, kadar nyerinya menurun atau skala nyerinya menurun. Beda lagi kalau evaluasi formatif. Nah, kalau evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah kamu memberikan implementasi atau tindakan. Contoh tindakannya tadi, kita lakukan kompres, salah, kita lakukan ini.
apa sih tadi? Edukasi ya. Soal yang ini tadi edukasi, kita lakukan edukasi terkait pengobatan hipertensi dan diabetes. Kalau edukasi berarti evaluasi jangka pendeknya atau evaluasi yang kita langsung nilai pada saat itu juga adalah apa? Pengetahuannya meningkat ya. Jadi ketika setelah dilakukan edukasi, maka pengetahuannya akan meningkat. Jadi untuk option yang D itu lebih tepat ke formatif atau evaluasi jangka pendek, sementara yang A itu masuknya di evaluasi sumatif atau evaluasi jangka jangka panjang. Gitu ya. Dari evaluasi sumatif dan formatif ada yang masih belum paham. Kalau masih belum paham, boleh ketik di kolom komentar, Kak, aku masih belum paham. Gitu ya, biar nggak tertinggal. Ini nomor 2 juga sama. Pertanyaannya formatifnya apa? Nah, kalau ini yang nomor 2 ini soalnya sama, cuma yang ditanyakan formatifnya atau evaluasi jangka pendek. Kalau evaluasi jangka pendek tadi apa? Setelah kita lakukan edukasi, berarti betul adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penanganan DM dan hipertensi karena kita lakukan edukasi. Tapi kalau evaluasi jangka panjangnya dengan harapan kita lakukan edukasi, kita lakukan intervensi-intervensi yang lain, angka dari diabetes mellitus dan hipertensinya bisa menurun gitu ya. Jadi untuk membedakan evaluasi formatif dan sumatif itu kita hanya dibedakan dari jangka waktunya saja teman-teman ya. Dari jangka waktunya tadi, yang formatif itu jangka pendek, kalau sumatif itu jangka jangka panjang. Kalau semisal aku kecepatan boleh Kak, kecepatan gitu ya. Jadi soal nomor 2 betul, jawabannya adalah pengetahuan masyarakat tentang penanganan diabetes mellitus dan hipertensinya meningkat. Oke. Nah, ini ya, evaluasi formatif, evaluasi jangka pendek. Evaluasi jangka pendek setelah dilakukan edukasi adalah adanya peningkatan pengetahuan dari peserta edukasi. Oke, kita lanjut. Nomor 3, ini terkait diagnosa keperawatan. Hasil pengkajian di sebuah desa didapatkan ada 65% masyarakat menderita diabetes mellitus dan 10% menderita hipertensi. Masyarakat mengatakan belum mengetahui terkait penanganan hipertensi dan diabetes mellitus. Posbindu lansia juga tidak aktif karena tidak mempunyai kader. Masalah keperawatan apa yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Apakah defisiensi kesehatan komunitas? Manajemen kesehatan tidak efektif? Perilaku kesehatan cenderung beresiko? Ataukah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Setelah ini nanti aku jawab, aku nanti panggil beberapa orang untuk menjabarkan satu persatu dari masing-masing diagnosa ini. Kira-kira apa sih pembedanya ya? Untuk tahu teman-teman sudah paham atau belum? Kira-kira apa jawabannya pada kasus ini? Ada lebih dari satu masalah yang muncul. Tidak tersedianya program untuk mengatasi masalah. Apakah itu? Kata kuncinya cuma itu. Terjadi lebih dari satu masalah dan tidak ada program untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Jadi penanda diagnosa defisiensi kesehatan komunitas adalah adanya lebih dari satu masalah yang terjadi, masalah kesehatan. Aduh, bentar. Atau adanya lebih dari satu faktor resiko yang bisa yang bisa menyebabkan adanya adanya ketidaknyamanan atau penurunan kesejahteraan ya. Tapi kalau yang paling sering dimunculkan itu masalah kesehatan. Nah, pada kasus ini jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Karena masalahnya ada apa sih Kak? Ada 65% menderita diabetes mellitus, 10% yang menderita hipertensi. Sudah dikunci di situ, berarti jawabannya sudah defisiensi kesehatan komunitas. Ada data lagi Kak yang lebih mendukung lagi di mana data pada kasus di pos bindu lansianya juga tidak
Tidak aktif. Berarti tidak ada program yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Maka diagnosa yang tepat yaitu defisiensi kesehatan komunitas ya. Sekarang aku mau manggil Kak Marlina. Boleh open mic-nya. Aku mau nanya dong Kak, perilaku kesehatan cenderung beresiko tuh apa sih? Kalau perilaku itu contohnya seperti ini. Eh, Boleh. se Misalnya 50% itu masyarakatnya eh, perokok aktif, Mm-mm. terus misalnya 10%-nya itu suka konsumsi minuman keras misalnya. Mm. Perilaku-perilaku itu yang cenderung akan membuat timbulnya masalah kesehatan di kemudian hari, nurse. Oke, terima kasih betul Kak Marlina. Berarti memang belum terjadi masalah ya Kak ya. Tapi tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang kurang baik yang nanti ke depannya itu berpotensi muncul masalah. Betul, terima kasih Kak Marlina. Sekarang aku mau manggil se ya. Kak Ananda, boleh Kak Ananda 19031010, boleh open mic-nya. Aku mau nanya dong Kak, pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu yang seperti apa sih? Kata kuncinya saja. Boleh Kak Ananda? Halo? Oke, kita lempar ke yang lain. Kak Ika Andriani, pemeliharaan kesehatan tidak efektif apa Kak? Eh, jadi pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu saya eh, dengan mudah menghafalnya itu dengan 3T, nurse. Tidak tahu, tidak mampu, dan tidak mau. Tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Tidak Jadi tahu, tidak mau, tidak dan mau tidak dan tidak mampu. tidak tahu terkait masalahnya. Terus habis itu tidak 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 mau. mau, tidak mau untuk memeriksakan pengobatannya, Hmm, dan tidak terus mampu. itu pemeliharaan kesehatan atau manajemen kesehatan? Ayo, Kak Ika. Jadi pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu lebih mengarah seperti ini. Sudah terjadi masalah. Intinya orang ini udah kena penyakit nih, ya. Tapi dia itu kurang paham terkait gimana sih cara dia untuk merawat dirinya saat dia sakit. Nah, gampangannya kayak gitu. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu seperti itu. Aku tuh kena hipertensi, ya. Tapi aku tuh nggak tahu kalau obat hipertensi itu harus diminum setiap hari. Aku minum kalau kepalaku sakit aja, berarti kan kurang pengetahuan, ya. Itu maksudnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Tapi kalau manajemen kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, sudah hipertensi. Dia tahu kalau obat itu harus diminum setiap hari, tapi tidak dilakukan. Dikarenakan apa? Mungkin satu malas, kemudian banyak obat yang diminum, akhirnya dia bosan. Nah, atau mungkin karena dia ini ada hambatan pada mobilitas fisiknya, sehingga dia nggak bisa ngambil minum obat sendiri kalau nggak diambilin orang lain. Jadi pada intinya manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, tahu cara mengatasinya, tapi tidak bisa melakukan program pengobatan akibat adanya hambatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian ada lagi diagnosa yang bikin rancu lagi, yaitu ketidakpatuhan. Itu sama mirip dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Bedanya apa, Kak? Ada yang tahu nggak bedanya manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan itu letaknya di mana? Mereka berdua itu saudara kembar, seperti beneficient dan non-maleficient. Tapi ada bedanya sedikit. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya apa? Dari ketidakpatuhan Tahu. dengan kesehatan tidak efektif. Boleh? Siapa yang mau open mic? Monggo. Saya Kak Dengan siapa kalau ini? awan Kak, Oke, monggo. ya kalau misalkan manajemen itu dia udah didiagnosa penyakit tapi dia nggak mencapai tujuannya atau dia ada terhambat, tapi kalau misalkan ketidakpatuhan dia itu mal ada apa tindakannya itu maladaptif yang buat
belum terdiagnosa tapi membuat penyakit gitu, kelakuannya maladaptif. Kayak misalkan mau makan tapi nggak cuci tangan gitu. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Ya, izin aku koreksi sedikit saja. Jadi betul, manajemen kesehatan tadi sudah terjadi masalah, tahu cara mengatasinya, tapi saat melakukan itu ada hambatan sehingga tidak dilakukan. Nah, kalau ketidakpatuhan, tadi yang disebutkan oleh Kak Alanis itu lebih mengarah ke perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau ketidakpengetahuan, sorry, ketidakpatuhan itu lebih seperti ini, teman-teman. Jadi dia sudah terjadi masalah, tahu cara mengatasinya, tapi dia benar-benar tidak mau melakukan pengobatan. Padahal nggak ada hambatan sama sekali. Ya lancar-lancar aja, nggak ada hambatan selama dia pengobatan. Tapi orangnya sendiri yang nggak mau. Itu namanya ketidakpatuhan. Contohnya gimana, Kak? Contohnya seperti ini. Pada pasien-pasien dengan penyakit yang kronis ya, kayak diabetes, hipertensi, kanker, itu kan memang pengobatannya jangka panjang. Nah, dia ini paham kalau Pak, ini obat hipertensinya harus diminum setiap hari ya. Terus sudah dikasih tahu seperti itu, dia sudah punya obatnya di rumah, tapi benar-benar tidak diminum. Karena memang dia tidak mau melakukannya. Beda dengan yang manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, dia hipertensi, tahu cara melakukannya, punya obat di rumah, tapi ada hambatan ketika dia mau minum obat. Tadi contohnya, kemungkinan dia nggak bisa ngambil obat sendiri kalau nggak dibantu orang lain. Ataupun dia tadi mungkin ada kan orang yang nggak bisa nelen obat banyak ya, obat banyak nggak bisa nelen, harus dengan makanan tertentu dia baru bisa nelen. Pokoknya intinya ada hambatan dalam melakukan program tersebut. Itu namanya manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau ketidakpatuhan tidak ada hambatan tapi orangnya tetap nggak mau ya. Jadi bandel lah gampangnya, Kak. Namanya aja nggak patuh, berarti dia bandel. Ininya gitu. Cara ngafalnya gampang. Ketidakpatuhan, dia sudah terjadi masalah, tapi tidak mau melakukan program pengobatan walaupun tanpa ada kendala. Wes, cara ngapalinnya kayak gitu. Kak, kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu bagaimana, Kak? Oke, siap. Jadi kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ingat-ingat ya teman-teman markanya. Nanti ada PPT-nya ya. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, boleh diambil kertasnya sambil dicatat. Sudah terjadi masalah, tapi mereka kurang paham terkait cara mengatasi masalah yang terjadi. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Karena mereka kurang paham, akhirnya mereka merawat tubuhnya ya sepemahaman dia aja. Akhirnya hasilnya kurang memuaskan. Itu namanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau defisiensi kesehatan komunitas, terjadi lebih dari satu masalah dalam sebuah komunitas di waktu yang bersamaan, dan tidak adanya program yang mendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif, itu lebih fokus ke sudah terjadi masalah, menyelesaikannya, tapi ada hambatan dalam melakukan program pengobatannya. Kak Cita, maaf agak pelan. Oh, kurang pelan ya. Oke, oke, oke. Nurse pelan. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Mohon maaf ya. Ya, ingatkan ya, Rek ya. Kalau enggak gitu, aku cepat. Aku ulang dari pemeliharaan kesehatan ya. Pelan-pelan, Kak Cita. Oke. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Sudah terjadi masalah, tapi individu tidak bukan tidak, individu kurang memahami terkait permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga karena adanya kurang pemahaman tadi, dia merawat dirinya sendiri atau saat melakukan perawatan kesehatan, ya sesuai dengan apa yang dia pahami, sehingga tidak maksimal hasilnya. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian aku beranjak ke defisiensi kesehatan komunitas. Defisiensi kesehatan komunitas adalah terjadi lebih dari satu masalah dalam satu periode, di mana dalam komunitas tersebut juga tidak ada program untuk mengatasi masalah yang terjadi. Oke, defisiensi kesehatan komunitas clear? Atau aku ulang sekali lagi ya, terjadi lebih dari satu masalah
dalam komunitas di waktu tertentu dan tidak ada program untuk mengatasi masalah tersebut. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada yang namanya manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif itu apa sih, Kak? Dia sudah terjadi masalah, sudah tahu cara untuk mengatasi masalah tersebut, tapi ada hambatan saat dia akan melakukan atau melakukan program pengobatan atau melakukan program-program untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi intinya di manajemen kesehatan itu ada hambatan dalam melakukan program pengobatan. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, perilaku kesehatan cenderung beresiko, oh ya tak tambah lagi, ketika manajemen kesehatan tidak efektif bersanding dengan ketidakpatuhan, itu tadi yang membedakan kalau manajemen kesehatan tidak efektif, dia tidak melakukan program pengobatan itu karena memang ada hambatan. Kalau yang ketidakpatuhan, itu dia tidak melakukan ya karena memang dia nggak mau, karena dianya bandel, itu ketidakpatuhan. Tapi kalau semisal di dalam pilihan jawabannya tidak ada ketidakpatuhan, manajemen kesehatan tidak efektif itu tadi ya, dia tidak melakukan program pengobatannya tadi, gitu. Paham nggak sih kira-kira? Manajemen kesehatan tidak efektif, terjadi masalah, tahu cara mengatasinya, tapi mereka tidak dilakukan, dan tidak dilakukannya itu memang karena ada hambatan. Nomor 3, ini jawabannya apa? Defisiensi kesehatan komunitas, Kak. Kemudian ada yang namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, perilaku kesehatan cenderung beresiko berarti itu belum terjadi masalah apapun, ya, masih sehat, dalam kondisi sehat, tapi perilaku yang mereka lakukan itu bisa berpotensi muncul masalah di kemudian hari. Kak, kalau pasien bosan minum obat itu masuk diagnosa mana, Kak? Tergantung settingannya, Kak. Dia bosan minum obatnya gara-gara apa dulu? Dia kenapa? Bisa jadi nanti masuknya malah diagnosanya ketidakberdayaan nanti. Enggak, ambil aja langsung bisa. 4. Kak, kalau yang ada hambatan, misal nggak bisa minum obat karena nggak bisa minum obat, berarti tetap masuk hambatan di manajemen kesehatan. Iya betul, manajemen kesehatan Kak Ulfa, kalau kayak gitu. Kalau ketidakpatuhan dia benar-benar nggak mau minum gitu loh. Contoh gini ya, contoh pasien ketidakpatuhan tuh gini. Tetanggamu ada yang punya hipertensi itu sampai 200. Kita udah edukasi. Mbak, kalau tekanan segitu tuh, tekanan darah segitu harus minum obat. Halah, nggak usah, nggak apa-apa. Orang nggak kenapa-kenapa kok, aku sehat-sehat aja. Itu namanya nggak patuh. Hambatan manajemen kesehatan contohnya apa? Ya tadi Kak, dia contoh kalau pas waktu mau minum obat, itu dia harus dibantu orang lain. Misal mau ngambil obatnya harus disiapkan orang lain karena dia pasiennya bed rest atau intoleransi aktivitas. Ataupun tadi dia nggak bisa nelen obatnya, ya. Kalau nggak bisa nelen obatnya itu kan sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain, bisa digerus ataupun yang lainnya. Nah, kayak gitu-gitu ada hambatan pada saat mau melakukan gitu. Kasus ketidakberdayaan. Wah, ini satu ya. Kalau kesiapan gimana, Nurse? Kalau kesiapan tuh contohnya gini, Kak. Kita bahas yang ada di option ini dulu ya. Kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu sudah terjadi masalah, dan mereka itu karena pernah terjadi masalah, mereka itu berniat agar tidak terjadi masalah lagi. Dengan cara apa? Dia mengubah pola hidupnya, ya, mengubah pola makannya agar tidak sampai terjadi masalah. Contohnya gimana, Kak? Kalau nggak ada sepeda buat kepelayanan kesehatan, berarti masuk manajemen kesehatan tidak efektif. Betul, leres. Betul, Kak Ulfa. Se yang kesiapan tadi ya, contohnya gini, pernah di sebuah desa itu terkena DBD ya, terkena DBD, banyak orang yang kena DBD sampai ada yang masuk ICU. Kemudian dikarenakan pernah terjadi masalah DBD pada saat itu, akhirnya orang-orang
itu berbondong-bondong mengubah pola hidup sehatnya dengan cara melakukan 3M, tidak ada apa sih namanya, tidak ada baju yang menggelantung di dalam rumah, tidak ada genangan air pada kaleng-kaleng dan lain-lain. Itu contohnya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya. Pemeliharaan tadi gimana Kak? Sudah terjadi masalah, dia tidak tahu cara mengatasinya ya atau kurang pemahaman terkait cara merawat dirinya yang sakit itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Contoh kasus ketidakberdayaan tuh kayak gini Kak, dia ini penyakitnya sama-sama penyakit kronis, keputusasaan dengan ketidakberdayaan itu sama-sama penyakit kronis, contoh kanker gampangnya. Kanker itu sebenarnya kan ada beberapa tahap ya untuk pengobatannya. Ada yang di kemo, ada yang memang harus diambil dan lain-lain. Nah, dia ini sudah tahu kalau semisal kanker yang masih kecil itu kalau di kemo tuh bisa hilang, semisal kayak gitu. Tapi dia itu kayak nggak mau untuk melakukannya karena dia merasa halah percuma. Aku kemo juga masih aja kayak gini. Tapi dia masih ada solusi sebenarnya. Itu ketidakberdayaan. Tapi kalau keputusasaan itu sama-sama pasien kanker, tapi dia sudah di tahap terminal atau sudah tidak ada solusi dan hanya menunggu ajal, ya benar-benar mentok tok tok ya nggak ada solusi apapun untuk kondisinya dia saat ini, hanya untuk meminimalisir nyeri yang dirasakan. Dan keputusasaan itu biasanya sudah berpengaruh ke pola makan, orangnya jadi malas makan, nggak bisa tidur, malas interaksi, itu keputusasaan ya. Oke, satu soal sudah lama, hampir setengah jam sendiri ya. Jadi ini jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Teman-teman tenang, aku sudah bikin coret-coretan untuk apa sih namanya pemetaan masing-masing diagnosa. Nanti tinggal apa ya namanya dicocokkan kembali dengan catatan teman-teman ya. Nanti aku share ke grup. Oke, ini jawabannya adalah B. Kita lanjut. Nah, ini ya analisanya. Terdapat lebih dari satu masalah kesehatan dan tidak tersedianya program kesehatan pada sebuah komunitas, sehingga diagnosa yang paling tepat adalah defisiensi kesehatan komunitas. Oke, soal nomor 4. Nah, ini juga sering keluar nih. Wah, menyala ini jam 104 yang ikut. Seorang perawat ditugaskan di sebuah desa di mana di sana 65% masyarakatnya mengalami obesitas. 70% jarang berolahraga dan kebiasaan masyarakatnya suka mengkonsumsi makanan yang manis setiap harinya. Perawat akan melakukan screening kesehatan untuk mencari tahu apakah terdapat masalah kesehatan pada wilayah tersebut. Strategi intervensi keperawatan komunitas apa yang digunakan? Apakah prevensi primer, prevensi sekunder, prevensi tersier, rehabilitatif, ataukah kuratif? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana, Kak? Ayo, yang mana? Ayo, gampang ini. Ayo, yang mana? Yang mana? Yang mana? Ayo. Oke, aku lihat jawabannya terlebih dahulu. Sebentar, yang jawab berapa orang dari 100? Wah, dari 100 cuma 19 orang. Ini yang lain kemana? Ayo, teman-teman. Masuk ya yang jawab cuma seperlimanya. Ayo, ini cuma seperlima dari yang hadir loh ya. Mahasiswaku ada 190, yang hadir cuma 100, berarti lumayan lah 50%-nya. Dan ini yang jawab cuma 19. Ayo, Rek. Ayo, yang lain. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya, nggak bakal tak hubungi jauh, kecuali kalau deket mungkin tak cubit online. Jadi pada kasus ini, cara pemetaannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk prevensi primer, sekunder, dan tersier itu ada keywordnya masing-masing. Apa sih Kak keywordnya? Oke, kita bahas. Nah, ini ya, di sini di belakang ini sudah ada penjelasannya. Yang pertama, prevensi primer itu dilakukan pada individu yang sehat. Pegang dulu di situ. Boleh sambil dicatat. Prevensi primer dilakukan pada individu yang sehat, alias tidak ada penyakit. Ya, makanya bentuk tindakannya lebih ke promosi kesehatan dan perlindungan spesifik agar terhindar dari masalah. Apa sih Kak contohnya perlindungan spesifik agar terhindar dari masalah itu? Contohnya
vaksinasi atau imunisasi. Di prevensi primer itu lebih dicondongkan pada individu yang sehat dan bentuk tindakannya yaitu promosi kesehatan dan perlindungan dari penyakit. Contohnya imunisasi ya. Dikunci ya, primer tadi aku ulang sekali lagi, dilakukan pada individu yang sehat atau masyarakat yang sehat. Dan bentuknya adalah dilakukan promosi kesehatan atau promkes ditambah vaksinasi atau imunisasi. Sudah ya, sudah dikunci prevensi primernya, kita lanjut prevensi sekunder. Prevensi sekunder adalah dilakukan pada individu yang sudah sakit ya, sudah sakit, yang akan sakit atau yang sudah sakit. Jadi dua. Sudah intinya di sekunder ini sudah terjadi masalah kesehatan. Nah, tindakannya apa Kak di sekunder itu? Yang pertama, kita bisa langsung melakukan penanggulangan masalah atau kita selesaikan masalahnya saat itu juga. Contohnya gimana Kak? Prevensi sekunder itu contohnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pasien-pasien yang memiliki hipertensi lewat Posbindu. Kemudian kita juga bisa melakukan screening. Screening itu kepada orang-orang yang akan mengalami masalah. Contohnya apa? Tadi di masyarakat banyak yang obesitas. Obesitas itu faktor resikonya apa sih? Ke penyakit apa? Banyak sekali. Bisa hipertensi, bisa DM, dan lain-lain. Makanya dilakukan screening untuk mengetahui apakah di masyarakat yang gemuk-gemuk ini apakah terdapat penyakit ya atau malah sehat. Nah, itu makanya masuk di sekunder. Ingat-ingat sekunder itu akan terjadi masalah atau sudah terjadi masalah. Kalau akan terjadi masalah, tindakannya bentuknya screening kesehatan. Tapi kalau sudah terjadi masalah, kita lakukan pemeriksaan kesehatan berkala ataupun kita juga langsung melakukan pemeriksaan atau pengobatan secara langsung. Contohnya kamu melakukan perawatan luka, kemudian kamu membantu untuk melakukan apa sih namanya perujukan ke rumah sakit, itu masuknya ke sekunder, ya. Kemudian prevensi tersier. Nah, prevensi tersier itu dilakukan pada apa sih, Kak? Dilakukan pada kondisi pos sakit atau setelah sakit, ya. Setelah sakit itu kamu masuk di prevensi tersier. Contohnya, kita jaga di pos kesehatan desa. Kemudian kita punya warga yang mengalami stroke, dirawat di rumah sakit 10 hari. Nah, akhirnya kan dipulangkan pasiennya karena kondisinya sudah mulai stabil. Nah, itu kita sudah masuk ke prevensi tersier atau kita masuk ke perawatan pos dia mengalami stroke. Perawatannya apa aja, Kak? Kita bantu untuk ROM. Kita awalnya bantu dulu, baru nanti kita ajarkan keluarganya untuk dimandirikan. Kemudian ajarkan miring kanan, miring kiri, ajarkan untuk semisal kalau memang orangnya sudah bisa mobilisasi ya diajarkan mobilisasi bertahap. Banyak yang bisa diajarkan sesuai dengan kondisi pasiennya masing-masing. Itu namanya prevensi tersier atau kita itu mengoptimalkan anggota tubuh yang sakit itu agar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Itu yang tersier ya. Fisioterapi, betul. Ya, fisioterapi boleh, fisioterapi atau kita lakukan ROM, kita lakukan miring kanan, miring kiri, banyak yang bisa teman-teman lakukan. Ya, itu masuknya di prevensi tersier dengan tujuan apa? Untuk mengoptimalkan fungsi dari tubuh pasien yang setelah sakit tadi itu ya. Terus pada kasus ini, karena di sini itu tadi ada yang banyak mengalami obesitas, ada 65%, kemudian 70% jarang berolahraga, makanya perawat di sini berinisiatif untuk cari tahu masyarakatku ini punya penyakit apa sih? Kan gemuk-gemuk nih, jarang olahraga juga. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu? Makanya dilakukan screening ya. Screeningnya banyak, bisa cek tensinya, kita cek kolesterolnya, gula darahnya, asam urat dan lain-lain untuk menemukan apakah terjadi masalah atau tidak. Itu masuknya di betul prevensi sekunder. Nurse, perbedaan prevensi tersier sama rehab apa, Nurse? Sama. Sama ya, sama aja, cuma bahasanya doang yang beda. Prevensi tersier itu sama dengan rehabilitatif atau mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi tubuh setelah mengalami sakit ya. Ini
manis aja. Senam lansia termasuk tersier ya. Senam lansia termasuk tersier. Bisa kalau lansia itu kayaknya bukan tersier deh Kak. Masuknya ke kalau aku prevensi primer kalau senam lansia. Kan untuk mencegah jatuhnya kan promkes ya, lebih ke promosi kesehatan. Seperti senam anti hipertensi. Senam anti hipertensi. Oh, senam anti hipertensi. Yang untuk mengoptimalkan iya ya benar 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 senam lansia oh iya ya karena dia kan sudah terjadi penyakit ya kalau sing sing primer tadi kan belum terjadi penyakit ya ya betul Kak masuknya tersier yang kuratif itu apa nurse yang kuratif itu pengobatan yang dilakukan oleh dokter ya kalau kita itu lebih ke promosi preventif dan rehabilitatif ya oke lanjut ya bisa primer bisa tersier Kak iya ya bisa primer, bisa tersier. Contoh sama kayak ini. Sama kayak Posbindu, Posyandu. Posbindu, Posyandu itu kan ada kegiatan promosi kesehatannya. Dia bisa masuk prevensi primer. Di situ juga ada screeningnya juga. Dia juga bisa masuk sekunder ya. Jadi bisa dua hal tergantung dari kegiatan apa yang dilakukan. Kita lanjut ya. Nah, nah ini ayo baru aja tak bahas. Jangan salah ya. Apa ayo? Seorang perawat datang ke rumah pasien post-stroke untuk membantu mengajarkan terkait ROM kepada keluarga agar pasien tidak terjadi kontraktur. Kira-kira strategi intervensi apa yang digunakan pada kasus tersebut? Apakah prevensi primer, sekunder, tersier, kuratif, atau promotif? Ayo, nggak boleh salah ya. Sudah dijelaskan ini tadi sampai panjang kali lebar kali tinggi ya. Kira-kira apa? Ayo. Mengajarkan ROM post-stroke. Ingat-ingat, primer pasiennya sehat, sekunder akan terjadi masalah atau sudah terjadi masalah. Kalau tersier itu setelah terjadi masalah atau setelah sakit. Nah, kalau kasus ini setelah sakit atau saat sakit atau pasiennya sehat, pasiennya setelah sakit apa? Stroke. Berarti jawabannya lebih ke betul, prevensi tersier. Primer sama promotif. Primer itu mengandung promotif dan preventif. Promosi dan pencegahan. Tapi kalau yang apa sih namanya promotif ya lebih ke promosi kesehatannya aja. Kalau yang preventif hampir sama sih ya. Promotif preventif itu hampir sama dengan primer. Pada intinya promotif preventif dan primer itu sama-sama bergerak pada kondisi pasien yang sehat. Dan isinya juga sama. Primer itu isinya promotif preventif dan tujuannya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penyakit. Sama aja sih Kak bahasanya kayaknya. Bikin bikin ringkasannya nurse. Yang mananya Yan? Yang mana lah yang mau diringkas? Ada kok di PPT ya, nanti ditulis sendiri. Ya, oke. Nah ini. Nanti kalau aku nggak mager tak bikinin ya. Aku mau bikin jiwa dulu nanti malam. Oke, nomor selanjutnya monggo dibaca dulu. Ini juga sering muncul, meskipun satu biji. Seorang perawat datang ke rumah pasien stroke untuk membantu mengajarkan terkait ROM kepada keluarga agar pasien tidak terjadi kontraktur. Peran perawat apakah yang sedang dilakukan? Gampang ini ya, jangan salah ya. Apakah edukator, caregiver, advokat, konselor, ataukah koordinator? Ayo. Ayo apa ayo. Jangan salah ayo. Eman ini kalau salah ya. Kok caregiver ya? Kok, kok caregiver? Dibaca soalnya baik-baik rek. Kok caregiver sih? Loh, lah kok koordinator malahan? Waduh, ayo. Itu ada kata-katanya jelas itu loh, rek.
Sudah terpampang nyata, masa ya nggak tahu jawabannya apa? Iya, betul. Pada kasus ini memang memang perawatnya turun langsung megang pasien. Tapi di situ dia ngapain? Di situ dia atau mengajarkan terkait ROM kepada keluarga. Maka peran yang sedang dilakukan apa? Edukator ya, dia mengedukasi. Ini loh Bu, caranya untuk ROM. Setelah itu kita mandirikan, jangan kita terus yang ngelakuin ROM lah. Kerjaan kita banyak ya, kita mandirikan keluarganya. Kita ajarkan terlebih dahulu, baru kita mandirikan. Harus fokus baca soal, iya, jangan fokus yang lain ya. Teman-teman itu ya, ini kata-katanya sudah bukan tersirat lagi, ini sudah terpampang nyata di depan mata ya, jangan sampai salah. Kemudian nanti untuk yang caregiver itu apa, advokat apa, konselor apa, koordinator apa, kita bahas di mana? Kita bahas di akhir nanti ya, biar nggak lama-lama di soalnya. Tapi tulisannya membantu Kak, tulisan apa Beb? Tulisan Oh, alah, membantu mengajarkan. Fokusnya di mengajarkannya ya. Dia ini ngedukasi. Nah, mengajarkan terkait ROM kepada keluarga agar pasien tidak terjadi kontraktur, maka dia perannya dilakukan adalah edukator. Oke, nah. Oke, Kak, ini kalau misal mau caregiver gimana soalnya? Nah, kalau soalnya mau jawabannya caregiver, bukan seperti ini. Caranya gimana, Kak? Seorang perawat datang ke rumah pasien post-stroke untuk melakukan ROM kepada pasien agar tidak terjadi kontraktur. Nah, itu baru caregiver. Tapi kalau dia membantu mengajarkan, ya beda lagi, bukan caregiver lagi, gitu ya. Tolong dianalisa dari soalnya, karena pembuat soalnya itu lebih pintar dan licik ya. Jadi teman-teman harus lebih licik dari yang bikin soal. Jangan sampai tertipu. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, ini tak sepil sedikit-sedikit etik. Seorang perawat datang ke rumah lansia di mana didapati pasiennya hidup sendiri. Lingkungan rumahnya gelap, minim cahaya, dan struktur lantainya tidak rata. Perawat mencoba untuk membujuk pasien agar mau tinggal di panti Werda apa Werda sih? Ya situlah, panti Werda. Pasien meminta perawat untuk merahasiakan tempat tinggal dia dari keluarganya dan akhirnya perawat mengiyakan permintaan tersebut. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? Apakah fidelity, confidentiality, justice, veracity, ataukah beneficent? Jangan salah. Ayo, oke, aku ajarin nanti cara membedakan antara fidelity dan confidentiality. Don't worry, yang salah nggak apa-apa. Ayo Rek, salah, salah, ayo. Yang belum salah boleh salah dulu. Ayo, setelah tak jelaskan nggak boleh salah ya. Ayo. Oke, aku jelaskan. Jadi pada kasus ini ada kata-kata yang ini nggak bisa di bold ya. Nih, pasien meminta perawat untuk merahasiakan tempat tinggal dia dari keluarganya. Oke, itu masuk confidentiality atau merahasiakan. Tapi lihat di belakangnya teman-teman, ada yang mengikuti apa? Akhirnya perawat mengiyakan permintaan tersebut. Berarti ada sebuah komitmen yang dilakukan perawat kepada si pasien. Kalau sudah terjadi komitmen, sudah bukan confidentiality lagi ya teman-teman, tapi sudah masuk ke fidelity atau tepat janji ya. Aku ulang sekali lagi. Cara membedakan confidentiality dan fidelity adalah ketika confidentiality itu hanya ada pesan dari pasien ke perawat. Contoh, suster jangan kasih tahu kalau saya sakit HIV ke keluarga saya. Sudah sampai di situ. Itu namanya confidentiality. Tapi kalau perawat pasiennya bilang seperti itu, terus perawatnya bilang, oke siap Bu, saya tidak akan mengatakan kepada keluarga Ibu kalau Ibu sakit HIV. Berarti itu sudah terjadi komitmen antar pasien dan perawat, sehingga perawat harus menempati apa yang dia ucapkan. Kalau dia sudah harus menepati apa yang dia ucapkan, maka masuknya bukan di confidentiality lagi ya, Beb, tapi masuknya di fidelity atau tepat janji. Ini nanti sampai berapa soal, Bu? 25 kah? 100 kayaknya, April. 20 soal aja ya, April. 20 soal nanti sama review materi, oke?
Jadi ini pada kasus ini jawabannya adalah fidelity. Oke, yang sudah jawab B tidak apa-apa, tapi tolong tadi di note ya, yang tadi tak kasih tahu cara membedakannya seperti itu. Sudah paham terkait fidelity dan confidentiality? Kalau belum, aku nggak move ke soal yang selanjutnya. Sudah paham? Ada yang masih belum paham? Boleh komen ya. Terkecoh, ya nggak apa-apa Kak ya. Sudah nurse paham? Oke, kalau semisal aku terlalu cepat seperti kereta, boleh dikasih tahu ya. Baru masuk nurse. Ya nggak apa-apa. Mengikuti ya Kak Aris ya. Oke Kak, oke siap. Lanjut ya. Nah, jawabannya adalah fidelity. Oke, kita lanjut. Ini gampang, ayo. Seorang perawat akan melakukan pengkajian data terkait angka kesakitan dan kematian pada sebuah daerah. Perawat mengakses akun Riskesdas untuk mencari data tersebut. Metode pencarian apa yang dilakukan oleh perawat? Apakah windshield survey, archival data, wawancara, observasi, ataukah literatur review? Ayo jangan sampai salah. Ayo, ini gampang, rek, temenan, rek, gampang. Sekedipan mata kalian harus tahu ini jawabannya apa ya. Apa, ayo? Mana suaranya kelompok B? Mana suaranya kelompok A? Oke, ayo yang aktif, rek. Biar nggak sia-sia kamu bayar aku 99.000 tuh ya. Itu uang soalnya, bukan daun. Ayo belajar yang semangat. Biar nggak sia-sia uangnya, yuk. Mana suaranya kelompok B, etik-etik? Oke, betul. Kita jawab ya. Jadi pada kasus ini dikarenakan dia itu mencari datanya lewat Riskesdas atau aplikasi-aplikasi atau sumber informasi yang menunjukkan data-data terkait jumlah penduduk, jumlah kematian, jumlah kesakitan dan lain-lain itu masuknya di archival data atau data arsip bahasa bahasa Indonesia ya. Data yang menggambar archival data adalah data yang menggambarkan kesehatan masyarakat seperti data statistik vital. Data ini dapat dijadikan sebagai latar belakang informasi kesehatan komunitas dan dapat digunakan untuk menganalisa perubahan ukuran dan jumlah populasi. Contohnya apa aja? Bisa jumlah penduduknya, jumlah angka kesakitan, angka kematian, jumlah penyakit terbanyak. Ini biasanya kalau misal kita bikin laporan-laporan di latar belakang kan pasti kita pakai Riskesdas. Nah, itu masuknya kita mencarinya di archival data gitu ya. Kemudian windshield survey itu apa sih Kak? Atau aku nyingkatnya itu WS. Kalau WS itu jalan-jalan, wes stop di situ. WS itu jalan-jalan. Kalau soalnya keliling-keliling lingkungan sekitar untuk melihat kondisi dan memetakan wilayah itu pasti masuknya WS atau windshield survey. Kemudian wawancara, loh wawancara ya pasti nanyain langsung ke orangnya. Ada narasumber yang kita wawancarai, itu wawancara. Kalau observasi itu apa Kak? Observasi itu kita ikut turut serta, ikut langsung hidup bersama orang yang kita lakukan pengamatan. Kita lakukan kegiatan sehari-harinya ngapain aja sih? Itu namanya observasi. Kak, perbedaan survei sama windshield survei. Survei biasa. Survei itu kayaknya mungkin masuknya lebih ke ini kayaknya Kak, metodenya menggunakan kuesioner mungkin. Kalau windshield survei itu keliling-keliling. Kak, bikin catatan perbedaan masing-masing opsi, Kak. Oke, tak list dulu ya. PR-ku banyak ternyata ya. Nanti tak bikinkan satu-satu ya. Ini aja, tak rangkum aja komunitas itu masing-masing apa aja gitu ya. Jadi satu, biar nggak banyak-banyak ini rangkuman. Kemudian literatur review itu apa? Keliling itu wawancara apa gimana, Kak? Bukan sayang. Kalau keliling itu cuma gini loh. Contoh ya, ini aku Cita ditugaskan di Papua ya. Aku nggak tahu nih di Papua ini lingkungan sekitarnya seperti apa kondisinya. Semisal tempat ibadahnya di mana, kemudian sekolahannya di mana, pos kesehatannya di mana. Nah, itu kita harus tahu ketika kita ditugaskan di sebuah wilayah. Itu namanya windshield survey karena kita keliling dulu, kita bukan memperkenalkan diri, kita perkenalan dengan lingkungan yang ada sekitar kita. Jadi kalau sewaktu-waktu ada masalah, kita paham, Kak, ada yang jatuh
di musola. Lah, kita harus tahu musolanya letaknya di mana. Kalau kamu ditugaskan di situ, kamu ada laporan, ada yang jatuh di musola, sementara kamu nggak tahu musolanya, kamu mau nyari nyari dulu pada saat itu kan nggak mungkin. Makanya dilakukan windshield survey itu untuk kita tuh agar tahu lingkungan sekitar tuh ada apa aja sih, mana yang tempat jualan gorengan, mana yang tempat jualan cireng, oh yang di sana jualan pop es murah lagi. Nah, itu termasuk salah satu keuntungan kita melakukan windshield survey. Gitu. Perbedaan WS dan observasi. Kalau observasi itu lebih melihat terkait sikap dan perilaku dari objek. Objeknya tuh ya manusia. Kalau windshield survey itu lebih memetakan terkait tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Gitu tadi ya. Tadi tempat-tempat yang dipetakan, sekolahan, yang jualan cireng dan lain-lain itu kamu harus tahu gitu loh. Ya enggak, yang jualan cireng tadi bercanda. Oke, kemudian literatur review itu apa sih, Kak? Kalau literatur review itu lebih ke kita tuh nyari jurnal-jurnal pendukung. Jurnal-jurnal pendukung yang pertama. Ataupun kita minta data ke kader. Contoh ya, Bu, di sini yang kena hipertensi berapa banyak? Oh, saya punya datanya, Kak. Nanti dikasih data dari kadernya atau data dari puskesmas. Itu masuknya literatur review. Gitu. Aku ulang sekali lagi, windshield survey itu jalan-jalan sambil melakukan pengamatan yang ada di lingkungan sekitar. Archival data itu mengakses apa ya namanya ya, website-website yang mengandung data-data jumlah kematian, jumlah penduduk, angka sakit, terus penyakitnya apa aja itu masuknya di archival data. Kalau wawancara ya pasti kita mewawancarai seorang narasumber. Kalau observasi kita langsung turut serta atau ikut langsung melihat dan mengamati terkait perilaku kesehatan yang dilakukan oleh si pasien atau individu. Kalau literatur review itu kita minta data dari puskesmas, data dari kader, atau kita nyari jurnal-jurnal pendukung. Nah, itu masuknya di literatur review. Archival data seperti searching Google. Iya, literatur review juga sama sih Kak, searching Google, tapi ya tergantung yang di searching apa dulu. Kalau dia searchingnya jurnal-jurnal pendukung aja masuknya lebih ke literatur review. Kalau dia nyarinya yang kayak data-data SPS, kemudian data statistik, kemudian data Riskesdas, kayak gitu-gitu masuknya lebih ke archival data. Gitu ya. Clear ya, Beb? Nah, oke. Siap. Nomor 9, ayo jangan salah sayangku. Ayo apa nih? Seorang warga tinggal di sebuah rumah bambu, di mana di dalam rumah ia tinggal bersama sapi dan kambing. Kondisi rumahnya lembab, sirkulasi udara pengap, ventilasi yang ada hanya dari pintu rumahnya saja. Masalah keperawatan apa sih yang tepat pada kasus tersebut? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko, defisiensi kesehatan komunitas, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah kurang pengetahuan? Ayo jangan sampai ada yang salah ya. Aku sudah berbusa ini jelasin ini masing-masing ini tadi. Kira-kira apa ayo masalahnya? Sudah terjadi masalah atau belum? Di sini sudah terjadi masalah atau belum? Belum. Belum. Oke, siap. Belum terjadi masalah. Ikut ke jalan yang benar. Belum terjadi masalah. Kalau belum terjadi masalah, dari sekian banyak yang ada di sini, diagnosa yang memunculkan tidak terjadi masalah adalah hanya di A, yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko, di mana belum terjadi masalah, tapi perilakunya atau mungkin sikapnya atau mungkin kondisi lingkungannya itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit di kemudian hari gitu. Jadi jawabannya A ya, Beb. Jangan sampai salah. Nanti untuk perbedaannya sudah ada di slide. Nanti tak jelaskan lagi ya. Ini masih soal nomor 9 tapi sudah 1 jam, Beb ya. Kita lanjut ya. Nih ya, nih. Kondisi lingkungan dan perilaku yang kurang baik yang bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari, maka diagnosa yang paling cocok adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kita lanjut ya. Nomor 10, Beb. Seorang wanita datang ke Polskesdes untuk menemui perawat, di mana di sana wanita tersebut berkonsultasi. Ayo, sudah ada kata-kata berkonsultasi kira-kira yang mana? Terkait program KB yang sedang ia jalani. Pasien mengatakan kalau dia tuh bingung dengan KB yang saat ini dia gunakan, mungkin ini ya, aku nanti ganti, dan saat menstruasi menjadi lebih banyak. Perawat memberikan masukan terkait KB yang digunakan. Peran perawat apa yang dilakukan? Gampang, Beb. Apa, ayo?
Ini sudah ada kata-katanya tadi yang tak kasih tahu. Berkonsultasi. Konsultasi itu ngapain? Berarti gampang, ayo. Ayo yang belum jawab, ayo. Yang belum jawab, ayo. Salah Kak Popo. Ayo, yang belum jawab salah nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Iya, jadi pada kasus ini dikarenakan pasiennya ini berkonsultasi terkait KB dan perawat memberikan masukan, berarti perawatnya di sini sebagai konselor atau dia memberikan konseling atau konsultasi dengan masyarakat yang ada di Poskesdes tadi. Jawabannya adalah konselor. Kalau fasilitator itu apa, Kak? Kalau fasilitator itu kita sebagai perawat membantu untuk memfasilitasi pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Pasiennya ini dia mau berobat ke rumah sakit. Kemudian kita bantu untuk mengantarkan dia ke rumah sakit dengan tujuan agar segera ditangani. Itu namanya fasilitator, ya. Jadi kita lebih memudahkan mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian kalau penemu kasus, nah kalau penemu kasus itu tadi ya kita melakukan prevensi sekunder atau kita melakukan screening, akhirnya ketemu deh ada kasus baru. Kemudian advokat itu apa Kak? Advokat itu perawat itu membela hak-hak pasiennya. Hak pasien itu seperti apa? Banyak. Salah satu contohnya apa? Semisal pasiennya ini harus berobat tapi nggak punya BPJS, akhirnya perawat melakukan apa sih namanya lobbying atau negosiasi dengan pihak rumah sakitnya terlebih dahulu agar dia tetap dirawat dan nanti perawat juga minta dari desa untuk diberikan surat rekomendasi agar terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu namanya advokat. Jadi memperjuangkan hak-hak pasiennya. Kalau caregiver itu melakukan perawatan secara langsung. Contoh rawat luka ya, rawat luka dan lain-lain banyak yang bisa dilakukan kalau kamu jadi caregiver, pasang NGT, pasang kateter dan lain-lain gitu. Oke, nah jawabannya adalah konselor, di mana pasien datang untuk berkonsultasi terkait masalah yang ia alami dan perawat memberikan solusi dari masalah tersebut. Maka jawabannya adalah konselor. Oke, good job, benar semua ya. Kita lanjut, Beb. Nah, ini juga sudah aku Sepurners. Oh iya, sorry Kak. Sorry ya, ya Allah maaf. Oke, aku pelan lagi ya. Ini sepurnya kebanteran. Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, hampir seluruh kepala keluarga bekerja sebagai nelayan. Mereka sudah pernah berobat dan sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi obat setiap hari, namun tidak dilakukan karena menganggap hipertensi tidak berbahaya. Masalah keperawatan apakah yang muncul pada kasus tersebut? Hayo Re, aku tadi sudah menjelaskan berkali-kali ketika ada ketidakpatuhan dan manajemen kesehatan tidak efektif bersama-sama muncul, maka yang dibenarkan dengan kasus ini adalah apakah ketidakpatuhan ataukah manajemen kesehatan tidak efektif? Ayo dilihat. Ada hambatan nggak di kasus? Ada hambatan? Ada hambatan saat dia mau minum obat? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada hambatan, berarti masuknya kemana? Masuknya di ketidakpatuhan ya. Jadi tadi aku sudah bilang kalau ketemu kembar siam ini ya ketidakpatuhan dengan manajemen kesehatan tidak efektif, satu-satunya cara untuk membedakannya adalah manajemen kesehatan tidak efektif itu dia tahu masalahnya, tahu cara mengatasinya, tapi ada hambatan dalam melakukan penyelesaian masalah ya. Kalau disandingkan dengan ketidakpatuhan. Kemudian kalau ketidakpatuhan itu sudah terjadi masalah, dia tahu cara mengatasinya tapi dia tidak mau melakukan pengobatan tersebut walaupun tanpa ada hambatan ya. Kalau mereka berdua ketemu, satu-satunya yang membedakan adalah ada hambatan atau tidak. Kalau ada, berarti manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau tidak ada, berarti masuknya di
ketidakpatuhan. Kak, kalau semisal nggak ada ketidakpatuhan, manajemen kesehatan tidak efektif itu kayak gimana? Ya sama kayak tadi, dia tahu masalahnya, tahu caranya, tapi tidak dilakukan. Nah, kalau dia nggak disandingkan dengan ketidakpatuhan ya, tahu caranya, tahu masalahnya, tahu cara untuk mengatasinya, tapi tidak dilakukan. Nurse, tolong ulangi lagi Kak, soalnya tadi keluar. Oke, aku ulang sekali lagi Beb ya. Kalau ada poin A dan B ini bersanding antara ketidakpatuhan dan manajemen kesehatan tidak efektif, cara membedakannya adalah kita lihat di soalnya Kak, ada masalah, ada hambatan atau tidak. Hambatan dalam melakukan pengobatan ada atau tidak. Kalau semisal tidak ada hambatan, masuknya di ketidakpatuhan. Kalau semisal memang ada hambatan dalam melakukan program pengobatan, berarti masuknya di manajemen kesehatan tidak efektif. Terus kalau di lain kasus tidak ada pilihan ketidakpatuhan, hanya ada manajemen kesehatan tidak efektif, ya manajemen kesehatan tidak efektif itu artinya dia terjadi masalah, tahu caranya untuk mengatasi masalah tersebut, tapi tidak dilakukan gitu. Nanti tak bikinkan ini aja deh tulisan yang lebih bagus. Soalnya kan kemarin aku bikin cekeremes tuh tulisannya. Nanti tak bagusin lagi aja biar kamu nggak bingung ya. Tak bikin malam ini khusus untuk komunitas. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini diagnosanya ketidakpatuhan ya, Beb. Oke. Nih, ini nih yang di bawah nih. Ketidakpatuhan tidak mau menjalankan pengobatan walau tidak ada kendala. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif tidak mau menjalankan pengobatan karena ada kendala dalam pelaksanaannya, gitu ya. Bikin pakai kolom, Kak. Kolom gimana maksudnya? Ini di tabel gitu Ya, nanti ya tak buat insya Allah. Nah, oke lanjut nomor 12. Ayo, Rek. Berarti kalau di kasus tersebut ada tambahan puskesmas jauh, berarti masuknya ke manajemen ya Kak? Iya betul Kak Ayeni. Kak Revina betul. Ya, nomor 12. Hasil pengkajian komunitas ditemukan adanya peningkatan kasus stunting dalam 3 bulan terakhir, di mana hasil penimbangan ditemukan sebanyak 40% balita berada di bawah garis merah, dan perekonomian warga di sekitar menengah ke bawah. Di sekitar lingkungan desa banyak pohon trembesi dan akhirnya perawat mengajak masyarakat untuk membuat tempe dari biji trembesi. Fokus kegiatan keperawatan komunitas tersebut adalah apa ayo? Apakah bina suasana, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, proses kelompok ataukah edukasi? Jangan salah, Rek. Gampang ini, ayo. Aduh, sakit. Yuk, apa jawabannya? 100%. Oke. Ayo, apa jawabannya? Kata kunci mengajak masyarakat. Betul. Waduh, pinter, Rek. Nanti jadi fasilitatorku ya. Jadi pada kasus ini, eh, fokus kegiatan perawatan itu ada banyak. Ada kemitraan, ada pemberdayaan masyarakat, ada proses kelompok, ada juga edukasi kesehatan. Kemitraan tuh yang bagaimana sih, Kak? Kemitraan tuh contohnya seperti ini, Rek. Aku pelan-pelan ya, coba dimasukkan logikaku ini. Kamu ini lagi di komunitas, lagi stase komunitas, mau ngadain acara, tapi budget kamu minim. Akhirnya kamu mengajukan proposal-proposal ke lembaga-lembaga terkait. Contoh mungkin ke dinas sosial, dinas kesehatan, atau mungkin ke lembaga-lembaga swasta. Contoh dompet duafa, ACT, dan lain-lain. Nah, itu namanya kemitraan atau kita menjalin mitra, menjalin kerjasama. Berarti Kak, presentasi dalam komunitas itu tidak terlalu dilihat ya Kak dalam menentukan jawabannya. Presentasi yang mana? Ini tak Kak, yang 40% balita berada di bawah garis merah itu tak Kak. Ada kadang juga perlu juga dilihat itu, tapi kadang-kadang itu cuma data pemanis saja.
Iya, jadi kemitraan itu kerjasama ya. Intinya kita tuh butuh bantuan orang lain, itu kemitraan. Entah itu supply dana, tenaga, dan lain-lain. Kalau pemberdayaan masyarakat atau empowerment, itu berarti kita memberdayakan atau mengajak masyarakat yang ada di sekitar kita untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Itu namanya pemberdayaan masyarakat. Terus proses kelompok apa, Kak? Nah, proses kelompok ini kayak gini ya contohnya teman-teman. Jadi semisal ada 10% lansia yang mengalami hipertensi. Sementara di lingkungan tersebut itu belum ada senam lansia, ya. Itu kita bentuk sebuah kelompok senam, itu namanya proses kelompok. Jadi kita menyelesaikan masalah untuk kelompok itu saja, dan di kelompok tersebut itu ada yang namanya support system. Support systemnya kayak gini loh. Itu di situ sama-sama hipertensi. Kok dia hipertensi tapi pasiennya kok kelihatan sehat ya? Sementara kok aku hipertensi kok kayak lemes lunglai dan lain-lain. Nah, nanti bisa saling sharing. Aku tuh tiap hari makan ini. Nah, itu namanya proses kelompok. Jadi dibentuk sebuah kelompok untuk menyelesaikan di beberapa orang itu saja. Kayak contohnya semisal ibu-ibu yang memiliki anak dengan mungkin autism ya, dengan autism. Nah, di situ kita bentuk sebuah proses kelompok itu contohnya begini, kita kumpulkan mereka dalam sebuah wadah sehingga si ibu-ibu ini tuh bisa sharing dengan ibu-ibu yang lain terkait gimana sih perawatan atau mungkin terapi untuk anak-anak seperti apa. Itu namanya proses kelompok. 12 jawabannya apa, Nurse? Di 12 jawabannya adalah C. Kemudian ada edukasi. Nah, wis edukasi ngelotok ya, Rek, ya. Kalau edukasi ya wis edukasi ya. Kita melakukan peningkatan pengetahuan pada masyarakat gitu. Nanti aku bahas di apa sih namanya materi ya. Jadi ini jawabannya lebih ke pemberdayaan masyarakat ya, Beb. Bina suasana itu aku belum nemu sumbernya, Kak. Itu cuma pemanis. Aku belum nemu sumber dari bina suasana. Boleh teman-teman kalau misal ada yang tahu bina suasana itu apa, monggo. Aku belum menemukan buku ataupun jurnal yang pas gitu untuk bina suasana itu apa ya. Makanya aku baru nemu 4 untuk di fokus kegiatan perawanan. Hanya kemitraan, pemberdayaan masyarakat, proses kelompok, dan edukasi kesehatan. Ya, kita lanjut. Oke, nah ini gampang. Hasil pengkajian di pabrik pengolahan kayu di 3% pekerja sering mengeluhkan sesak nafas dan 25% lainnya telah didiagnosa ISPA. Para pekerja keberatan karena harus berobat sendiri karena tidak ditanggung oleh pabrik. Data lain menunjukkan hanya terdapat 25% pekerja yang memiliki asuransi kesehatan. Perawat berencana membantu menyampaikan hak-haknya kepada pemilik pabrik tersebut. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Apakah edukator, caregiver, motivator, advokat, ataukah konselor? Kira-kira yang mana? Gampang ya, Beb yo. Kalau intinya memperjuangkan hak-hak dari pasien yang sedang kita tangani, berarti maksudnya di advokat. Oke, betul ya, membela hak pasien. Oke, kita lanjut ya. Nomor 14, Beb. Seorang perawat bertugas di sebuah wilayah di mana ditemukan 40% lansia mengalami nyeri sendi dan bengkak pada kaki. Saat dilakukan pengajian, warga suka akan sayur-sayuran hijau dan pete. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah lakukan kompres dingin untuk menurunkan nyeri? Edukasi terkait diet rendah purin? Anjurkan lansia mengkonsumsi pereda nyeri? Anjurkan lansia untuk berolahraga? Ataukah rujuk ke pelayanan kesehatan? Sudah pasti B? Sudah pasti B kah? Ayo, boleh. Yang jawab B alasannya apa? Yang jawab B alasannya apa? Boleh, kalau mau open Eh, mic boleh. Boleh, boleh, silakan, monggo. karena menurut saya ini Kak, apa namanya, harus diedukasi terlebih dahulu. Cuma kalau dilakukan kongres sehat, tapi perilaku masyarakatnya masih suka makan makanan yang banyak mengandung purin. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ayo yang lain. Titik nyamuk ijek akeh, aduh kon yo.
Ayo yang lain, ada yang mau ngasih tahu lagi? Oke, nah ini kasus seperti ini, kalau memang untuk kasus-kasus komunitas itu lebih kita pakai penalaran ya, kita pakai penalaran. Tapi kalau memang ada kasus yang berhubungan dengan fisiologis, disandingkan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan defisit pengetahuan, itu kita balik lagi ke hierarki Maslow, Kak ya. Hierarki Maslow itu lebih mengutamakan kita selesaikan masalah fisiologisnya terlebih dahulu sebelum kita selesaikan masalah terkait defisit pengetahuannya. Makanya jawaban pada kasus ini adalah A, di mana kita fokus untuk melakukan kompres dingin untuk menurunkan nyeri, atau ini mungkin bukan edukasi ya, kita langsung lakukan kompres dingin untuk menurunkan nyeri pada pasien-pasien yang mengalami sakit nyeri sendi tersebut, baru kita bisa masuk melakukan edukasi. Jadi teman-teman bisa cari di hierarki Maslow itu kan ada lima tangga ya, lima piramida, ada fisiologis, kebutuhan rasa aman, kemudian ada harga diri, terus apalagi ya, aku safety itu nomor 2, terus ada aktualisasi diri yang paling atas. Sebelum kita bisa naik untuk ke tahap-tahap selanjutnya, kita harus selesaikan masalah fisiologisnya terlebih dahulu. Nah, di sini masalah fisiologisnya apa? Masalah fisiologisnya adalah terjadi nyeri pada sendi dan bengkak. Maka kita fokus untuk mengatasi itu terlebih dahulu, baru kita lakukan edukasi terkait diet rendah purin. Logikanya juga bisa kita masukkan sih, kalau semisal teman-teman melakukan edukasi dalam kondisi pasien yang ya kemungkinan edukasi yang kita lakukan juga kurang maksimal. Baliknya seperti itu ya. Ini hampir mirip dengan soal-soal KMB. Jadi yang betul adalah A nih. Atasi dulu permasalahan fisik yang dialami, baru mengatasi masalah defisit pengetahuannya, di mana kita fokus untuk kompres dingin terlebih dahulu untuk menurunkan nyeri, baru setelah itu kita lakukan edukasi untuk diet rendah urin. Jika soal tidak terjadi nyeri sendi, ya pasti edukasi loh Beb. Kan nggak ada pilihan lain kalau di sendi. Ya, kalau ada masalah fisiologis bersanding dengan masalah yang lain, contoh harga diri rendah, kecemasan, dan lain-lain, tetap atasi masalah fisiologisnya terlebih dahulu sebelum kamu melangkah untuk mengatasi masalah yang lain, gitu ya. Sama contohnya kayak gini, logikanya kayak gini. Kamu ini belum putus sama pacarmu yang dulu. Belum putus nih sama pacarmu. Tapi kamu udah mulai pacaran sama orang yang baru. Nggak bisa. Harus kamu selesaikan. Putus dulu sama yang pertama, baru kamu bisa memulai dengan yang baru. Itu logikanya seperti itu. Antara fisiologis bersanding dengan masalah non-fisiologis. Oke, soal nomor 15. Oh ya. Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% penderita masyarakat umumnya terbiasa makan makanan tinggi natrium atau asin, di mana hasil wawancara dengan kader kesehatan mengatakan penderita hipertensi di wilayah tersebut hanya 10% yang mau datang memeriksakan kesehatan pada saat ada posyandu. Apakah strategi penanganan masalah untuk membentuk perilaku sehat mandiri di masyarakat? Apa, ayo, tadi aku bilang, kalau terjadi masalah, kemudian hanya beberapa orang, kemudian kita harus menyelesaikan masalah tersebut, itu pakai apa? Apa, ayo? Aduh, jangan, astagfirullahaladzim. Betul, kita lakukan proses kelompok. Proses kelompoknya untuk apa? Proses kelompoknya untuk masyarakat-masyarakat yang mengalami hipertensi. Kita bentuk kelompok untuk membentuk perilaku sehat. Kelompoknya ini nanti outputnya apa? Ya harus ada senam lansia atau senam anti hipertensi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meminimalisir hipertensi yang terjadi pada 30% masyarakat tadi. Jadi yang tepat itu adalah proses kelompok ya nih. Ini ya, strategi penanganan masalah adalah dengan melibatkan masyarakat agar turut serta dalam program posyandu sehingga kondisi hipertensi bisa terkontrol sehingga yang dilakukan adalah program kelompok. Oke.
Program kelompoknya lebih ditujukan pada 30% masyarakat yang mengalami hipertensi. Yang nggak hipertensi boleh ikut senam, boleh. Tapi fokusnya ini di 30% masyarakat yang mengalami hipertensi tadi. Gitu ya. Oke, nah nomor 16. Nah ini tak drill ini terus ya, biar paham. Ditemukan hasil pendataan di desa, mayoritas penduduknya melakukan kegiatan mandi cuci kakus di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan kesehatan tentang PHBS. Namun, kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan jamban sehat. Apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, ataukah pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan? Sudah jelas ya, di sini kondisinya kurang baik, kemudian melihat ekonominya juga kurang sehingga tidak mampu untuk menyediakan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Maka strategi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita lakukan kolaborasi atau kemitraan dengan instansi terkait ya. Nah, kata kuncinya, kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan jamban sehat. Analisanya, tindakan yang dilakukan adalah dengan menjalin kemitraan bersama Dinas Kesehatan untuk pengadaan jamban sehat dan penyediaan sumber air bersih. Betul, jawabannya adalah A. Kita lanjut. Nah, nomor 17. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang merawat lansia dengan stroke berdasarkan hasil pengkajian. Keluarga mengalami psikologis dan ekonomi yang mungkin terbebani secara psikologis dan ekonomi karena beban harus merawat pasien dengan penyakit stroke dengan waktu yang lama. Perawat berencana mendatangkan psikolog dan tenaga sosial untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira ini peran perawatnya apa yang dilakukan? Peran perawatnya apa yang dilakukan dengan kondisi seperti ini? Apa, hayo, gampang ya. Betul. Jadi pada kasus ini kita melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan ataupun tenaga profesional yang lainnya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pasien pasien kita. Karena sejatinya kita melakukan intervensi itu tidak bisa berdiri sendiri, karena kita butuh bantuan orang lain. Betul, kolaboratif. Oke, good job. Kita lanjut ya. Nomor 18, Kak. Nah, di sebuah desa didapatkan data penduduk lansianya 30% dari seluruh penduduk, di mana 10% lansia mengalami hipertensi, 20% lansia keluhkan nyeri pada sendi kaki ataupun tangan, 5% mengeluhkan nyeri pada tulang belakang, 10% lansia tinggal sendiri, dan tidak memiliki anggota keluarga, tinggal sendiri atau dengan sesama lansia tidak memiliki anggota keluarga. 5% lansia rajin periksa kesehatan ke posyandu atau ke posbindunya. Kira-kira ini masalah kesehatannya apa? Kelihatan dong. Sudah beruntut seperti itu data yang tak sajikan, masa yang nggak tahu diagnosanya apa? Ayo, apa, ayo. Apa, ayo diagnosanya, ayo. Ayo diagnosanya apa? Ayo diagnosanya apa? Betul, diagnosanya adalah komunitas tok Kak. Banyak masalah, iya benar ya. Masalahnya nggak selesai-selesai ya. Jadi diagnosanya di sini adalah defisiensi kesehatan komunitas. Masalahnya apa Kak? Ada ya 10% lansia mengalami hipertensi, 20% lansia keluhkan nyeri pada sendi kaki, 5% pada nyeri pada tulang belakang. Kemudian ini juga ada yang tinggal sendiri juga 10%, sementara usianya sudah lansia. Ya, jadi masalahnya double-double dan terjadi dalam satu kurun waktu tertentu, maka diagnosa yang tepat adalah defisiensi kesehatan komunitas. Betul, Rek. Saya kok nggak bisa pencet? Nah, ya jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Nah,
Seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat didapatkan data 30% lansia tidak mengikuti program Posbindu setiap bulan, 15% mengalami hipertensi. Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengikuti program Posbindu. Ini sudah gampang. Perannya apa? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat jelas, Beb. Jawabannya apa, Beb? Ayo, Beb. Apa, ayo? Gampang ya. Loh, cek gede-gede nih gitu tulisannya. Derek, kalau aku buka komen kayak gini, kelihatan nggak sih sana? Kak, apa bedanya defisiensi kesehatan komunitas dengan defisit kesehatan tidak efektif? Ada tak Kak diagnosa defisit kesehatan tidak efektif? Aku belum buka Kak, Kak Ramlah. Coba nanti aku buka ya setelah live, soalnya bukunya nggak ada di sampingku nih. Nanti tak bukain dulu ya. Kalau nggak bisa jawab, aku bilang nggak bisa. Nanti tak lihat dulu lagi ya Kak Ramlah ya, habis ini ya, habis live ya. Betul, jadi pada kasus ini jawabannya karena dia memberikan pendidikan kesehatan, maka peran yang dilakukan adalah edukator. Real ya, nah edukator, gampang. Nomor 20, seorang perawat komunitas melakukan promosi kesehatan atau health promotion seperti pendidikan kesehatan, kebersihan diri, penggunaan sanitasi lingkungan yang bersih, olahraga, imunisasi, dan perubahan gaya hidup. Level intervensi keperawatan komunitas pada kasus tersebut apa? Kak, peran manajer seperti apa? Manajer kasus itu kayak gini loh, Kak. Contoh ya, contoh. Di sini di sebuah masyarakat itu terjadi demam berdarah dan banyak sekali pasien yang berjatuhan dan sakit sampai masuk ke rumah sakit. Nah, kamu itu menjadi manajer kasus itu kita lihat dulu, kita analisa kira-kira demam berdarahnya ini gara-gara apa ya pada lingkunganku ini. Dilihat dulu, oh ternyata lingkungan sekitarnya itu banyak yang tadi ya kaleng-kaleng bekas dan lain-lain. Kemudian kamu itu mencari penyelesaian masalah dari masalah yang terjadi. Itu namanya manajer kasus. Jadi kamu mencari penyebabnya apa, terus kamu cari solusinya juga. Itu manajer kasus. Primer maksudnya. Iya, betul. Di sini karena ada promosi kesehatan dan dia itu lebih berfokus pada individu yang sehat, maka pencegahannya atau prevensinya prevensi primer ya. Prevensi primer tadi ingat, primer sehat, sekunder itu akan terjadi masalah atau sedang terjadi masalah. Kalau tersier itu sudah ya atau pos masalah, setelah terjadi masalah gitu ya. Oke, 20 soal sudah terlewati. Selamat, Anda lulus komunitas. Kita lanjut ke review keperawatan maternitas, sorry, komunitas. Oke, Re. Nah, ini definisi aja sih. Kalau definisi-definisi gini nggak masuk ya, cuma nice to know aja. Kita aja ke sini. Nanti teman-teman baca sendiri ya untuk definisi ya. Oke, kita lanjut ya, Beb. Kita lanjut, strategi intervensi keperawatan komunitas. Yang pertama ada preventif primer. Tadi ya, preventif primer fokus di individu yang sehat, di mana tindakan yang dilakukan adalah adanya pendidikan keperawatan atau edukasi, promosi, kemudian ada identifikasi faktor resiko ya. Cuma mengidentifikasi saja, tapi belum dilakukan screening. Kemudian kita juga bisa melakukan intervensi profesional keperawatan. Contohnya apa? Contohnya kita melakukan injeksi pada saat imunisasi. Nah, itu tadi. Pokoknya preventif, sehat, tindakannya promosi sama pencegahan dari penularan atau penyebaran penyakit ya, itu fokus dari primer. Kemudian sekunder. Sekunder itu akan terjadi masalah atau sedang terjadi masalah. Di sini di sekunder itu ada yang dilakukan
penata laksanaan secara langsung atau kita merawat pasiennya secara langsung, atau juga kita bisa melakukan screening kesehatan dengan tujuan untuk menemukan masalah yang ada, ya. Gitu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu di situ masuknya di Posbindu, itu juga masuk pemeriksaan kesehatan secara berkala atau 1 bulan sekali. Kemudian ada tersier. Tersier tadi itu perawatan setelah sakit, ya. Kita mengoptimalkan fungsi yang sebelumnya sehat, terus habis itu sakit, kita bantu lagi agar lebih optimal ya setelah sakit. Banyak tindakan yang dilakukan, salah satu contohnya ada ROM, kemudian ada miring kanan, miring kiri. Nah, contoh hal yang dilakukan ada pendokumentasian juga. Kita harus punya data nih, oh pasien ini tadi habis dirawat di rumah sakit, kondisi pulangnya seperti ini. Terus sudah kamu lakukan intervensi apa, perkembangannya seperti apa. Itu juga harus kamu lakukan pencatatan sebagai perawat komunitas. Jadi nggak asal oh sakit sembuh ya udah enggak, tapi tetap harus ada dokumentasinya. Kemudian pencatatan kasus atau insiden ya, kalau semisal tadi ya kasus-kasus yang dia sakit dan lain-lain. Kemudian bisa juga di tersier ini kita bantu untuk melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Bukannya rujukan masuk ke sekunder ya Kak. Kalau di buku itu rujukan masuknya ke tersier ya Kak. Coba ya, nanti buka di e-book yang tak kirim di Google Drive, itu preventif tersier itu salah satu masuknya itu dirujukan. Coba nanti aku buka lagi, kalau memang salah nanti tak hapus dari PPT ku ya. Tapi kalau sumber yang aku baca sih seperti itu. Di tersier itu masuknya ke rujukan. Mungkin rujukannya itu kita koordinasi sama pihak rumah sakit saat mau memulangkan pasiennya. Mungkin lebih ke sana kayaknya, Kak. Pas waktu mau memulangkan pasiennya, kita harus siap-siap pas waktu di rumahnya. Kemungkinan seperti itu. Tapi nanti aku lihat lagi ya. Terima kasih, Kak Andri. Nah, ini prinsip etik keperawatan komunitas. Sebenarnya ini nggak hanya komunitas, di semua stase dia akan muncul. Teman-teman harus paham arti kecilnya saja. Untuk yang lainnya tinggal nanti dianalisa ya, jadi menggunakan proses critical thinking. Apa sih beneficient? Beneficient itu berbuat baik atau memberikan manfaat. Kemudian non-malefisien itu tidak merugikan atau tidak mencelakakan. Autonomi atau otonomi itu menghargai hak pasien. Fidelity itu kesetiaan atau tepat janji. Veracity itu jujur. Justice itu adil. Accountability itu bekerja sesuai dengan SOP. Kalau confidentiality itu kerahasiaan. Ada satu lagi nggak sih yang ketinggalan? Atau sudah? Ya, jadi ada 8 ini. Kemudian asumsi dasar keperawatan komunitas. Kalau pelayanan kesehatannya bersifat kompleks, pelayanan kesehatan berfokus pada 3 level, yaitu semuanya bisa terjadi pada komunitas. Nggak hanya primer, tapi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendidikan dan penelitian atau evidence based practice, termasuk keunikan budaya setempat atau sebagai landasan praktik keperawatan. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu di komunitas ataupun di rumah sakit, semuanya itu harus berdasarkan pada SOP dan EBP ya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Nah, diagnosa keperawatan komunitas tadi sudah tak jelaskan berkali-kali. Yang pertama ada defisit kesehatan komunitas, mana terjadi lebih dari satu masalah kesehatan atau faktor resiko yang menimbulkan terganggunya kesejahteraan, serta tidak ada program yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Itu defisit atau defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada, loh kok nggak bisa pindah? Kemudian ada kesiapan peningkatan coping komunitas. Kalau yang ada namanya kesiapan, berarti itu ada keinginan untuk mengubah kondisi kehidupannya atau mengubah kondisi kesehatannya ke arah yang lebih baik. Ini fokus di yang aku kurung ya, yang aku kurung sudah pernah terjadi masalah dan komunitas belajar dari masalah yang ada. Jadi masalah yang pernah ada itu mereka belajar. Oh, ternyata biar tidak terjadi DBD, kita harus melakukan 3M. Itu termasuk kesiapan peningkatan komunitas.
Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif. Kayak gimana sih, Kak? Manajemen kesehatan tidak efektif itu keluarga atau pasien atau komunitas mengetahui bahwa sudah terjadi masalah, namun mereka gagal menerapkan program perawatan. Akibatnya apa? Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh adanya kesulitan dalam menjalani program pengobatan. Kemudian gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan akibat adanya hambatan tadi. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Baca yang dikurung, sudah terjadi penyakit namun populasi kurang pengetahuan. Sehingga perawatan yang dia lakukan ya sesuai dengan pengetahuan yang mereka punya. Contoh seperti ini. Pasiennya ini demam. Demam itu kan harus dikasih minum air putih yang banyak, harus dikompres, harus minum obat. Tapi ibu tersebut hanya tahu dia cukup dikasih kompres aja tanpa dikasih minum yang banyak ataupun dikasih obat-obatan penurun anti panas. Nah, itu masuknya di pemeliharaan kesehatan tidak efektif karena apa yang dia lakukan itu kurang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi gitu. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, perilaku kesehatan cenderung beresiko, perilaku kesehatan cenderung beresiko itu lebih ke perilaku maladaptif, namun belum terjadi masalah sehingga adanya hambatan kemampuan dalam adanya hambatan kemampuan dalam memperbaiki perilaku kesehatan. Kok ini salah ini, Rek. Maaf. Perilaku maladaptif namun belum terjadi masalah, tapi berpotensi terjadi masalah di kemudian hari. Oke, mohon maaf ini kayaknya ngantuk aku bikinnya ya. Jadi ini, nah perilaku kesehatan cenderung beresiko itu perilaku maladaptif, namun belum terjadi masalah dan berpotensi terjadi masalah di kemudian hari ya. Kemudian ada yang namanya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Sama, ini hampir sama dengan yang tadi, di mana di sini itu dia menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kondisi kesehatannya. Nah, tadi ketidakpatuhan di sini pada pasiennya atau masyarakatnya sudah tahu terjadi masalah, tahu cara mengatasinya, tapi mereka tidak mau melakukan pengobatan, walaupun dalam proses pengobatan tersebut itu tidak terdapat hambatan, ya. Kemudian ini jenis-jenis evaluasi. Nah, jenis-jenis evaluasi ini sering keluar juga teman-teman dalam bentuk cerita. Gimana Kak soalnya? Nah, yang pertama, soalnya. Evaluasi yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu evaluasi apa sih, Kak? Evaluasi formatif adalah evaluasi jangka pendek, di mana evaluasi ini dilakukan segera setelah melakukan tindakan keperawatan. Kemudian, evaluasi jangka pendek ini juga hasil dari observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien setelah implementasi dilaksanakan. Contoh evaluasi formatif kalau bukan di komunitas kayak gimana, Kak? Oke. Jadi ada pasien sesak nafas datang ke IGD. Pas waktu kita kaji, dia batuknya tidak efektif. Akhirnya kita lakukan tindakan apa? Batuk efektif. Kita ajarkan batuk efektif. Setelah kamu ajarkan, evaluasi formatifnya apa? Evaluasi formatifnya adalah pasiennya bisa mengikuti dari batuk efektif yang kamu ajarkan tadi. Ya, awalnya dia nggak bisa jadi bisa. Itu namanya evaluasi formatif. Tapi kalau evaluasi sumatifnya pada pasien yang sesek tadi terus dahaknya numpuk diajarkan batuk efektif itu apa evaluasi sumatifnya, Kak? Evaluasi sumatifnya ya sesak nafas berkurang atau suara parunya jadinya vesikuler atau dahaknya bisa keluar nggak ada suara rongki lagi. Nah, itu evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjangnya.
ya. Kemudian, nah, evaluasi sumatif, evaluasi jangka panjang, di mana ini dinilai berdasarkan hasil akhir ketercapaian tujuan. Evaluasi sumatif itu sama kayak ini loh, Rek. Lakukan tindakan keperawatan selama berapa kali berapa jam, pasien mengapa nyeri akut menurun. Nah, itu evaluasi sumatif atau evaluasi jangka panjangmu, ya. Nah, gampangnya seperti itu. Ingat aja, formatif jangka pendek, sumatif jangka panjang. Kemudian kriteria penilaian dalam evaluasi ada relevan. Relevan itu apa? Nyambung nggak nih antara kriteria penilaian dengan sebuah program yang ada. Kemudian ada effectiveness, efektif nggak program yang dilaksanakan. Kemudian efisiensinya, gimana programnya itu tadi atau program yang kita lakukan dalam sebuah komunitas itu berjalan dengan biaya yang paling rendah atau tidak. Kemudian outcome-nya, nah outcome-nya ini, penilaian ini untuk melihat indikator dari program yang dilaksanakan mengalami perbaikan atau tidak. Semisal awalnya dia PHBS-nya itu jelek, masih belum cuci tangan, pup sembarangan, setelah kita lakukan edukasi dan promosi, akhirnya dia cuci tangannya sudah bisa, pup juga di tempatnya. Itu namanya adanya perbaikan dari outcome atau hasilnya. Kemudian membawa dampak enggak dari apa yang kita lakukan, ya. Kemudian ada sustainable atau keberlanjutan. Apa yang kita lakukan itu bisa berlanjut atau tidak. Itu kriteria penilaian dalam evaluasi. Tapi ini enggak sering muncul. Yang sering muncul tadi sumatif dan formatif. Kemudian metode pengumpulan data. Tadi yang pertama WS. WS itu jalan-jalan di lingkungan atau mapping, di mana kita harus menemukan gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas, lingkungan di sekitarnya, kehidupan komunitasnya. Kan contoh dari evaluasi, ya sebentar ya, nanti tak di akhir dulu ya Kak ya, aku lanjut dulu. Kemudian ada key informant. Key informant itu sama sama aja kayak wawancara, tapi wawancaranya ini ke narasumber utama, contoh ke Toga Toma atau mungkin ke kepala desa, gampangnya kepala desa ataupun ke ustadzahnya yang ada di lingkungan sekitar situ sebagai pengampu wilayah. Kemudian ada partisipan observation atau kita melakukan observasi, ikut langsung mengamati kondisi yang ada. Itu namanya partisipan observation atau observasi gampangnya. Kemudian ada literatur review, yaitu data yang berasal dari tinjauan pustaka, buku, artikel yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dikumpulkan lalu dianalisis dan diinterpretasi. Terus literatur review itu sama kayak studi literatur, di mana kita cari data-data sekunder. Selain dari buku dan artikel, juga kita dapat data dari kader, dari desa, dari PKM, atau dari Dinkes, itu masuknya literatur review. Kemudian survei atau kuesioner, ya biasa ya, di survei atau kuesioner itu kita sebar kertas-kertas itu biasanya pilihan ganda. Kemudian ada FGD. Kalau FGD itu pastinya diskusi membahas sebuah topik tertentu, bisa itu membahas masalah ataupun yang lainnya dengan tujuan apa? Dengan tujuannya ya kalau memang itu yang dibahas masalah ya masalahnya terselesaikan. Itu namanya FGD atau fokus group discussion. Kemudian ada archival data tadi ya, kita ngambil data-data dari website-website yang menyajikan data-data terkait jumlah penduduk, jumlah angka kesakitan, angka kematian. Nah, kemudian peran perawat komunitas. Yang pertama ada caregiver, itu pemberi pelayanan keperawatan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya tadi, kalau secara langsung kita melakukan perawatan luka. Secara tidak langsungnya apa? Tadi kan kita udah edukasi terkait ROM. Kemudian perawatan tidak langsungnya, ya kita ngawasi keluarganya pas waktu melakukan ROM. Ini perawatan tidak langsung. Kemudian ada edukator, paham ya? Kalau edukator yang mengedukasi atau mendidik. Kemudian ada manajer kasus tadi ini ya. Perawat harus mampu mengelola pelayanan dengan berkoordinasi dengan komunitas atau keluarga. Penyedia layanan kesehatan, pelayanan sosial yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan asuhan keperawatan komunitas. Intinya kamu yang ngelola mulai dari awal kamu analisa, pengkajian, rencana keperawatannya sampai nanti diintervensi dan evaluasi itu berarti kamu manajer kasus. Kemudian kolaborator itu kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. Kemudian ada penemu kasus, itu melibatkan diri dalam penelusuran kasus atau screening untuk selanjutnya dilakukan kajian apa saja yang dibutuhkan komunitas.
Kemudian ada advokat, tadi menjadi pembela dari hak klien dan komunitas. Kemudian ada fasilitator, di mana peran perawat komunitas adalah membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya atau mengakses pelayanan kesehatan itu lebih mudah kalau bersama dengan perawat atau tenaga kesehatan yang lain. Kemudian ini, fokus kegiatan keperawatan komunitas. Tadi ada proses kelompok. Proses kelompok itu bentuk intervensi keperawatan komunitas dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok, seperti kelompok yang anggotanya memiliki masalah kesehatan yang sama, atau self-help group, atau kita bentuk ke kelompok-kelompok tertentu. Jadi nggak gabung semua ya. Ada kelompok dengan lansia, kemudian kelompok dengan semisal kelompok KB, kemudian ada tadi semisal kelompok dengan ibu-ibu yang punya anak autism, kayak gitu. Ininya dibentuk kelompok-kelompok yang sejenis, di mana di kelompok tersebut itu terjadi upaya saling apa ya namanya, saling bertukar pikiran, saling menguatkan, kayak gitu-gitu, dan tempat untuk berbagi informasi. Itu namanya proses kelompok. Kemudian ada pemberdayaan atau empowerment, di mana kita meningkatkan kontrol dalam pengambilan keputusan pada level individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Cara gampangnya adalah ketika terjadi sebuah masalah, kita sebagai perawat itu berfungsi sebagai penggerak. Ayo Pak, ini ada masalah seperti ini, gimana cara menyelesaikannya? Jadi nggak harus kita terus yang menyelesaikan, tapi kita ajak bersama-sama orang-orang yang ada di lingkungan sekitar untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Lewat apa? Kalau pemberdayaan, kita lakukan FGD dulu, kita ungkapkan, oh ada masalah seperti ini Pak, diare dan lain-lain gara-gara MCK-nya kurang bersih atau MCK-nya kurang. Solusinya gimana, Pak? Nah, dibahas bareng-bareng. Kemudian kita melibatkan partisipasi masyarakat. Entah itu nanti dibangun MCK yang baru ataupun yang lainnya, itu tergantung dari penyelesaian masalah dari masyarakatnya itu tadi. Jadi kita tuh sebagai kompor ya, kita yang ayo Pak ini ada masalah, ayo gimana cara menyelesaikannya. Jadi kita tuh sebagai pemantiknya, nanti mereka yang akan mengeksekusi ya, dan kita hanya mengawasi saja. Karena kita kan yang memantik, mereka yang eksekusi sambil kita lihat, sambil kita pantau. Itu namanya empowerment atau pemberdayaan. Kemudian ada ini strategi pemberdayaannya, ada kita menumbuh kembangkan potensi masyarakat, kita libatkan kontribusi masyarakatnya. Yang pasti di empowerment ini pasti harus ada gotong royong. Kemudian kita harus membentuk komunikasi informasi dan edukasi berbasis masyarakat. Contohnya kalau misal ada edukasi-edukasi yang hoax, yang tidak betul, itu harus ada yang bagian menyaring sehingga informasi-informasi tersebut tidak tersebar. Atau kalau misal ada informasi-informasi yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, itu baru boleh disebar. Itu namanya KIE. Kemudian ada kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat. Ya, di pemberdayaan ini juga bisa bekerja sama dengan LSM-LSM ya, tadi domain duafa dan lain-lainnya. Kemudian ada desentralisasi atau berpusat pada masyarakat. Kemudian ada kemitraan. Kemitraan itu kerjasama ya, kerjasama, kolaborasi, biasanya pada instansi-instansi terkait sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, prinsip dasar kemitraan itu ada kesetaraan, di mana antara mitra dengan kita itu sama. Nggak ada yang jadi bos, nggak ada yang jadi bawahan, nggak ada. Kita sama, karena kita sama-sama saling membutuhkan. Loh, membutuhkannya kayak gimana, Kak? Kita butuh ACT untuk membantu obat-obatan dan tenaga medisnya. ACT butuh kita agar mereka bisa mengeluarkan apa sih namanya, obat-obatan yang tersimpan, kemudian tenaga-tenaga medis yang ada agar bisa jadi laporan kegiatan. Nah, kayak gitu. Contoh lagi, kita kerjasama sama puskesmas, senang puskesmas. Kenapa? Karena dia butuh program. Karena kalau ada program, anggaran dana cair, dia juga bisa dapat laporan. Nah, itu namanya kesetaraan. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Kemudian keterbukaan ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang tujuannya A ya sama antara persepsi yang mitra dengan kita sama-sama persepsinya A. Kemudian saling menguntungkan tadi ya, saling menguntungkan tuh jadi kita nggak ada yang rugi, sama-sama win-win solution.
Nah, ini yang terakhir ada pendidikan kesehatan, di mana berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan mengurangi disabilitas atau mengaktualisasikan potensi kesehatan yang dimiliki oleh individu. Intinya, kita meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui edukasi kesehatan di situ ya. Nah, di edukasi kesehatan itu masuk di primer, sekunder, dan tersier. Itu bisa masuk semuanya di edukasi kesehatan. Tapi fokus kesehatan tetap di primer ya. Nah, ada UKS. Ini nyempil UKS karena di bulan Juni itu ada kisi-kisinya terkait UKS. UKS itu apa sih, Kak? UKS itu unit kesehatan sekolah, di mana salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin. Tujuan UKS-nya apa? Fokus yang aku bold saja, di mana meningkatkan derajat kesehatan, menciptakan lingkungan kesehatan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan melaksanakan prinsip hidup sehat, baik fisik, mental, dan sosial. Itu tujuan UKS. Kemudian sasaran UKS itu ada berapa? Ada 3. Primer itu siapa? Ya, muridnya. Ya, sekunder itu untuk siapa? Pada guru-gurunya, kemudian pengelola pendidikannya, misal orang yayasannya, kayak gitu-gitu. Kalau tersier itu lebih kemana? Lebih ke lingkungan di sekitar sekolah ya, masyarakat dan lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian trias UKS itu apa aja sih, Kak? Trias UKS itu ada 3, yaitu yang pertama pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga lingkungan sekolah yang sehat. Maksudnya gimana nih, Kak? UKS di sekolah itu juga melakukan edukasi kesehatan, juga melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di UKS ngapain? Ya, yang ada yang pingsan pas waktu upacara, atau yang ada yang tiba-tiba sakit, itu masuknya di pelayanan kesehatan. Sama menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, di mana kita harus tetap menjaga lingkungannya, gimana agar tidak sampah berserakan atau banyak kaleng-kaleng yang tergenang air dan lain-lain. Itu salah satu fungsi dari UKS ya. Kemudian ada pendidikan kesehatan. Tadi ya ada pemeriksaan secara berkala, ada lomba-lomba pengetahuan. Nah, dokter kecil, dokcil, gitu-gitu tuh masuk di pendidikan kesehatan. Kemudian kalau pelayanan kesehatan tadi imunisasi ya, yang paling sering ditakuti anak-anak SD itu kan imunisasi. Kemudian pelaksanaan pemberantasan sarang penyakit, bisa merujuk ke puskesmas kalau memang terjadi kegawat daruratan. Atau screening ya, kalau semisal anak-anak yang kita tangani itu kok berat badannya kurang atau dia menunjukkan stunting kayak gitu-gitu bisa. Kemudian lingkungan sekolah yang sehat. Nah, termasuk salah satunya kita kontrol kan kantin, karena di kantin itu juga memunculkan banyak penyakit, diare yang paling sering pada anak-anak kecil. Jadi kantinnya harus bersih. Nah, itu tanggung jawab orang UKS ya. Biasanya UKS yang pegang siapa? Perawat ya. Jadi perawat itu ada yang kerja di UKS. Kalau sekolahannya gede dan bayarannya cocok. Kalau bayarannya nggak cocok ya nggak mau ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini diagnosa komunitas tadi udah tak bentukkan di tabel seperti ini, teman-teman. Tapi memang kalau kayak gini kan harus buka PPT ya. Nanti tak coba untuk bikinkan rangkumannya di JPEG kayak yang biasanya aku share itu tadi ya. Ini sudah paham ya, nanti dibaca lagi. Sudah tak jelaskan berkali-kali. Dan sudah. Oke, masih ada waktu 12 menit lagi. Boleh teman-teman kalau mau bertanya silakan, monggo. Mau bertanya apa aja boleh ya. Yang penting jangan nanya tentang kehidupan. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya atau sudah akhiri saja, Kak? Aku sudah muak melihat PPT ya. Sakit kepalaku komunitas. Wak. Oh iya, contoh. Ya, terima kasih Kak Abdillah sudah diingatkan. Contoh evaluasi. Kak, PPT-nya nanti di-share. Di-share sayang, nanti itu PPT-nya ada di link Google Drive. Nanti tinggal kamu akses aja ya. Nanti aku share ulang. Contoh evaluasi formatif dan sumatif. Oke, contoh ya. Contoh evaluasi formatif dan sumatif di komunitas. Nurse Cita ditugaskan pada sebuah daerah yang yang dekat sungai, di mana MCK-nya nggak ada, masyarakat buang air besar juga di sungai, mandi di sungai, ambil air masak juga di sungai.
Nurse Cita mau melakukan intervensi agar angka kesakitan diare pada eh, lingkungan tersebut menurun. Kak gitu. Nah, tadi kan tinggalnya di sungai ya, yang MCK sama air buat mandi, masak, dan lain-lain. Ternyata di sana diarenya tuh tinggi. Diarenya tinggi, baik di dewasa ataupun anak-anak. Nah, habis itu Nurse Cita nih berkeinginan nih, gimana ya caranya? Oke, aku edukasi dulu terkait PHBS, biar mereka itu nggak empuk sembarangan atau tidak menggunakan air yang bekas empuk. Nah, evaluasi formatifnya apa setelah aku lakukan edukasi kesehatan? Ya, pasti pengetahuan mereka terkait PHBS meningkat, atau evaluasi jangka pendeknya kayak gitu, Kak. Kita habis jelasan nih, PHBS adalah bla 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 bla. Setelah itu kita evaluasi, ayo Bu, tadi PHBS apa? Cuci tangan tadi gimana caranya? Oh iya betul 100. Ibu tadi kalau kalau pipis, kalau buang air besar boleh nggak Bu jadi satu sama tempat untuk mandi? Boleh nggak Bu? Kalau pupnya di sungai mandinya di situ juga? Oh nggak boleh. Nah itu kan berarti adanya peningkatan pengetahuan. Itu evaluasi jangka pendeknya. Jangka panjangnya kayak gimana Kak? Jangka panjangnya itu setelah kamu lakukan intervensi berkali-kali, entah kamu edukasi, kamu bikinkan MCK dan lain-lainnya, harapannya di evaluasi akhirnya kejadian diare yang awalnya tinggi itu bisa turun. Nah, itu contohnya Kak untuk sumatifnya ya. Rekaman Zoom-nya nanti di-share juga di-share, biasanya itu tayang setiap jam 10 pagi. Nanti adminnya tak suruh ngupload ya jam 10, biasanya di setting jam 10 pagi itu di-upload. Ya Kak ya, itu ya Kak Afdila terkait contoh evaluasi formatif dan sumatifnya. PPT-nya nanti di-share, jangan takut ya. Makasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi nggak, Kak? Masih 9 menit lagi nih. Ayo, tanya orek, tanya oh. Di YouTube sayang, di YouTube. Di YouTube. Oh iya, nanti besok itu maternitas ya. Besok itu kalau nggak salah maternitas ya. Teman-teman kalau semisal ada kesusahan terkait maternitas tuh bingungnya di mana, boleh nanti diketik di grup ya. Kak, aku bingungnya di sini nih, maternitas gitu ya, boleh. Kak, aku belum apa ini? Kak, aku belum dimasukkan grup. Oke, siap bentar ya. Setelah live aku masukkan ke grup. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Terima kasih loh. Aku masih dikasih waktu langgang 8 menit ini. Nggak apa ya, ikhlas ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya lagi, aku akhiri terlebih dahulu untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku berikan pada malam hari ini, teman-teman bisa menyerap dengan baik, kemudian sudah bisa memahami, dan ini sudah saya upload di Google Drive. Tolong di-review ulang sebelum tidur ya. Tolong di-download langsung dan di-review ulang sebelum tidur. Nanti biar materinya tertancap kuat di dalam memori kita. Oke, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Semoga puas dengan penyampaian yang sudah saya berikan malam hari ini. Aku izin undur diri terlebih dahulu. Nanti siapapun yang ngechat aku di malam hari ini, insya Allah aku balas di atas jam 10-an teman-teman ya. Mohon maaf kalau nggak bisa balas secara langsung. Tapi kalau semisal ada kendala apapun, nanya-nanya pembahasan soal ataupun yang lainnya, selama aku bisa menjawab, akan aku usahakan untuk menjawab. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua yang belajar pada malam hari ini dan teman-teman yang ikut di bimbelku lulus kompeten 100%. Yang mau P3K, semoga tahun ini bisa ASN. Yang mau kuliah lagi, semoga juga bisa kuliah lagi ya. Yang S2 ataupun yang D3 ke nurse ya, semoga dilancarkan semuanya. Keinginan dari teman-teman ya. Aku mohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Karena bahas soal CPNS nurse, aduh aku aja nggak pernah nyoba CPNS kok disuruh bahas soal CPNS Kak. Mohon maaf atas kesalahan yang pernah aku perbuat, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Kak. Aku izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.